Proses pendaftaran ulang sebagai berikut. Dalam proses pendaftaran ulang melalui 3 tahap. 1. Pembayaran SPP. Mahasiswa menuju Kabak Keuangan untuk mengambil kartu SPP. Mahasiswa keluar dari Kabak Keuangan membawa kartu SPP. Kartu SPP yang belum dibayar. Kemudian, mahasiswa menuju bank untuk membayar SPP dengan membawa kartu SPP dan uang. Melakukan pengisian slip pembayaran SPP seperti yang terlihat pada gambar di atas. 2. Pengisian formulir daftar ulang. Setelah selesai melakukan pembayaran SPP, mahasiswa keluar dari bank dengan membawa kartu SPP yang mahasiswa menuju biro akademik untuk mengambil formulir daftar ulang dengan membawa kartu SPP yang telah distempel oleh teller bank. Mahasiswa keluar dari gedung biro akademik dengan membawa formulir daftar ulang. Rangkap formulir daftar ulang. Setelah menerima formulir pendaftaran ulang, mahasiswa dapat mengisinya sesuai dengan data diri mahasiswa yang bersangkutan. 3. Pengembalian formulir daftar ulang. Mahasiswa kembali ke biro akademik membawa 1 rangkap formulir yang telah diisi untuk distempel dan ditandatangani. Mahasiswa keluar dari gedung biro akademik dengan membawa formulir warna hijau dan kuning, sementara warna putih telah diserahkan ke biro akademik. Selanjutnya, mahasiswa menuju akademik, atau lebih dikenal dengan Prodi TI, untuk mengembalikan formulir yang distempel dan ditandatangani. Mahasiswa keluar dari akademik setelah menyerahkan formulir yang berwarna hijau. Proses pendaftaran ulang telah selesai. Proses pengisian KRS online sebagai berikut. Dalam proses pengisian KRS online melalui 2 tahap. 1. Masuk ke website Universitas Al-Muslim. Mahasiswa menuju warnet untuk melakukan pengisian KRS. Sampai di warnet, melakukan koneksi internet dan ketikkan alamat www.pemuslim.ac.id pada address bar dan tekan OK. Halaman utama Universitas Al-Muslim. 2. Pengisian KRS. Untuk melakukan pengisian KRS, pilih menu KRS online di halaman utama Universitas Al-Muslim. Halaman login KRS, masukkan username dan password pada kolom yang telah disediakan. Klik login. Halaman utama KRS online. Pilih menu pengisian KRS untuk mengisi KRS. Halaman pengisian KRS. Untuk melakukan pengisian KRS, beri tanda centang pada kotak yang telah disediakan untuk memilih mata kuliah yang akan diikuti. Mahasiswa keluar dari warnet. Selesai. Proses pengisian KRS telah selesai. Proses mengikuti kerja praktek KP. Dalam mengikuti KP melalui 4 tahap. 1. Melengkapi administrasi mengikuti KP. 2. Mengikuti pembekalan KP. 3. Mengajukan surat permohonan ke instansi. Membuat laporan KP. 1. Melengkapi administrasi mengikuti KP. Mahasiswa menuju akademik untuk melihat persyaratan mengikuti KP dan mengambil formulir KP. Mahasiswa keluar dari gedung akademik dengan membawa formulir pendaftaran KP. Mahasiswa menuju bank untuk membayar biaya administrasi mengikuti KP.
Mahasiswa keluar dari bank setelah membayar biaya administrasi KP dengan membawa slip bukti pembayaran dari bank. Melengkapi persyaratan untuk mengikuti KP yang dimasukkan ke dalam map warna merah untuk diserahkan ke Prodi DI. Persyaratannya sebagai berikut. 1. Slip bukti pembayaran administrasi KP dari bank. 2. Fotokopi ijazah SMA yang telah dilegalisir sebanyak 2 lembar. 3. Nama instansi tempat mahasiswa akan melaksanakan KP. Berkas persyaratan KP yang akan diserahkan ke akademik dimasukkan ke dalam map warna merah. Mahasiswa menuju akademik untuk menyerahkan berkas persyaratan kerja praktek. Menunggu beberapa hari sampai dikeluarkan jadwal pembekalan KP pada tanggal yang telah ditetapkan akademik yang harus diikuti oleh mahasiswa selama 2 hari. 2. Mengikuti pembekalan KP. Menuju ruang pembekalan untuk mengikuti pembekalan selama 2 hari pada tanggal yang sudah ditetapkan oleh pihak akademik. Setelah mengikuti pembekalan KP selama 2 hari, mahasiswa menunggu hingga dikeluarkan surat rekom atau permohonan melaksanakan kerja praktek yang dituju ke instansi tempat mahasiswa bersangkutan akan melaksanakan KP. 3. Mengajukan surat rekom atau permohonan kerja praktek ke instansi. Mahasiswa menuju akademik mengambil surat rekom atau surat permohonan yang telah dikeluarkan. Mahasiswa keluar dari akademik dengan membawa surat rekom. Mahasiswa menuju instansi tempat mahasiswa bersangkutan akan melaksanakan KP untuk menyerahkan surat rekom atau surat permohonan melaksanakan KP. Menunggu beberapa hari hingga dikeluarkan balasan surat persetujuan untuk melaksanakan KP dari instansi yang dituju. Setelah dihubungi, mahasiswa dapat kembali ke instansi untuk mengambil surat persetujuan. Mahasiswa menuju instansi tempat KP untuk mengambil surat persetujuan. Mahasiswa keluar dari instansi membawa surat persetujuan dari instansi. Setelah surat persetujuan diterima, mahasiswa dapat melaksanakan KP sesuai dengan tanggal yang ditetapkan oleh instansi. 4. Membuat laporan KP. Selama mengikuti KP, mahasiswa diwajibkan membawa laporan KP yang dibimbing oleh 1 orang dosen. Mahasiswa menuju akademik untuk mengajukan laporan KP. Mahasiswa keluar dari akademik setelah mengajukan laporan KP. Jika judul diterima, mahasiswa dapat mengambil SK pembimbing di akademik dan melanjutkan membuat laporan yang dibimbing oleh 1 orang dosen. Jika judul tidak diterima, mahasiswa dapat mengajukan dengan judul lain. Mahasiswa kembali ke akademik untuk mengambil SK pembimbing. Mahasiswa keluar dari akademik membawa SK pembimbing untuk diserahkan kepada pembimbing yang namanya tertera di SK. Mahasiswa menuju ke ruangan dosen untuk konsultasi pertama dan menyerahkan SK dan laporan. Selanjutnya, mahasiswa berkonsultasi laporan KP sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pembimbing hingga laporan selesai. Menyelesaikan laporan KP selama mengikuti kerja praktek. Selesai. Proses mengikuti kerja praktek telah selesai. Sekian dan terima kasih.